Sungguh sayang rasanya jika sebuah tempat objek wisata kini berakhir terbengkalai dan tidak terurus selama 30 tahun yang diakibatkan peristiwa kelam di masa lalu. Objek wisata yang berada di kawasan Gunung Putri Bogor dulunya adalah tempat wahana bermain yang diperuntukkan untuk anak-anak. Namun tidak dipergunakan kembali karena timbulnya beberapa korban jiwa saat tempat ini masih berfungsi. Kosong hampir 30 tahunan ada. Udah gitu lama-lama ini kan jadi pasar malam juga. Kemudian banyak yang cilaka lah gitulah. Banyak korban, lama-lama berhenti, bangkrut. Menurut penuturan warga, bangunan ini kini menjadi tempat bersemayamnya eksistensi dari makhluk tak kasat mata. Kalau teman-teman pernah main yang orang warga sini suka diganggu, suka nampakin lah gitu. Perempuan suka pakai baju merah juga sih, kadang-kadang sering dia sukanya gitu. Ini seperti kalau kayak kita arisan siluman-siluman di sini, di gedung sini. Bagaimana tidak, berbagai fenomena dan gangguan gaib kerap meresahkan penjaga dan warga sekitar. Tidak hanya itu, mitos sesosok wanita berparas cantik yang bernama Yati selalu menampakkan wujudnya. Pokoknya sering nampakin lah, rambut panjang, mungkin dia badannya langsing lah, orangnya putih. Usut punya usut, sosok tersebut disinyalir membuat tempat wahana bermain ini menjadi ditutup dikarenakan eksistensi kehadirannya terhadap pengunjung dan warga sekitar. Bahkan sosok tersebut selalu merintih dan menangis, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kepada orang yang melihatnya. Lantas, mampukah tim kali ini menguak misteri dari sosok Yati tersebut? Sampai nih di pintu gerbang. Dari dulunya katanya ini adalah sebuah wahana permainan. Oke, karena ini saking lama sekali tidak disentuh oleh manusia, kalau kita lihat selain semak belukar cukup tinggi, bahkan jadi ekosistem hewan juga ya. Iya, ada kelinci. Aku nggak tahu nih ada yang punya nggak sih di dalam. Harusnya nih tempat ini kosong sih, Fris. Tapi ngomong-ngomong, Frisly, Tasya, itu ada satu makhluk yang dari tadi kayaknya ngintip-ngintip, memperhatikan kita dari jauh. Kayaknya perempuan sih, tapi dia kabur. Oke, coba kita masuk kali ya ke dalam untuk ngeliat yang tadi kakak bilang juga. Yuk. Yuk. Misi penelusuran kami hari ini adalah untuk mencari sosok Yati yang katanya kerap kali mengganggu masyarakat sekitar. Kak Rudi melihat sosok perempuan yang mengintip, tapi hilang. Di situ kita buntu dan bingung mau ke arah mana. Tapi justru Frisly dapat penglihatan kayaknya sebelah sana deh. Di sini ada satu sosok seperti dia tuh mungkin lebih ke entah itu mengejek kita atau apa, tapi sosok kakek-kakek dan dengan senyum yang agak mencurigakan. Justru di sini malah ada sosok lain yang kita lihat, yaitu adalah sosok kakek-kakek. Bisa digambarkan saat ini kakek-kakeknya sedang apa? Dia sedang melihat dan memang postur badannya tuh sebenarnya tidak bungkuk, tapi dia seperti menunduk. Tadi kakak ngelihat sosok perempuan yang samar-samar itu dari area sini? Atau dari sebelah mana, Kak? Tadi dia ada di sana, tapi kemudian dia menghilang dan saya terus terang belum mendapat petunjuk lagi di mana keberadaan dia. Kak Tasya, Kak Rudi, kayaknya kita coba untuk masuk deh. Mungkin makhluk-makhluk yang ada di dalam ini kenal dengan sosok Yati yang kita cari. Kami pun melanjutkan penelusuran ke dalam bangunan demi menggali informasi dari keberadaan sosok bernama Yati. Namun tiba-tiba Frisly melihat sosok yang terbaring. Aku nggak tahu kenapa di sini lebih panas. Ya, Bisa digambarkan sosoknya seperti apa, Fris? ada sosok terbaring dengan rambut yang turun ke bawah. Ini sosok anak kecil. Usia 13 tahun sepertinya. Tapi aku coba untuk tanya dulu ya. Iya. Frisly sedang coba komunikasi.
dengan sosok anak kecil. Kalian berdua. Kak Tasya, Kak Rudi juga ngelihat ya. Sosok ini adalah sosok yang seperti kesakitan. Dan aku yakin ini merupakan residu energi. Sosoknya terbaring tapi salah satu tangannya sebelah kiri ini bergandengan dengan satu sosok anak kecil. Usianya 6-7 tahun laki-laki. Dan dua sosok ini merupakan residu energi korban yang tertabrak di depan. Karena rumahnya itu dari seberang, Kak. Dan pada saat itu tempat ini masih aktif, masih benar-benar menjadi tempat wisata yang sangat disukai oleh masyarakat. Jadi mereka tuh kayaknya niatnya mungkin untuk bermain ya, Kak. Gak lihat sang kakak hanya ingin menyelamatkan adiknya lalu menutupkan badan adiknya itu pakai bagian punggung, jadi kayak dipeluk belakang gitu, Kak. Tapi naasnya mereka tertabrak dan tidak ada yang berhasil tertolong. Tak disangka penelusuran kami pun berhasil menemukan sosok korban dari kecelakaan yang kerap terjadi. Di jalan raya ini yang masih cukup terkenal lah gitu. Maksudnya sering terjadi kecelakaan untuk wilayah sini ini udah, kalau untuk lingkungan sini sih udah nggak aneh gitu. Sering memakan korban, bahkan belum lama tuh emang terjadi 2 kecelakaan beruntun gitu. Dan ini si Ade megangin kaki Kak Rudi. Kayak mungkin sebenarnya residu energi ini, menurutku mungkin mereka tuh nggak tahu menau tentang keberadaan sosok Yati yang kita cari. Ya, karena memang sebetulnya tadi dari pintu gerbang mungkin pemirsa juga sempat dengar lalu lalang cukup padat kendaraan. Karena memang letaknya di depan itu jalan utama dan itu jalannya cukup besar. Banyak juga truk ataupun bus yang berlalu lalang. Di sini Ada sebuah ruangan. ada sesuatu tadi. Perempuan lagi. Hai. Permisi. Salam. Boleh bicara sebentar? Di samping saya ada sosok perempuan. Dia rambutnya turun ke bawah. Rambutnya hitam agak sedikit seperti kecoklatan. Dia pakai daster warna hijau dan ada gambar seperti bunga matahari di dasternya. Dia menunduk ke bawah. Boleh saya bicara sebentar? Saya mencari sesuatu di sini. Kamu tahu Yati? Kamu Yati?